Ya, kita secara singkat saja pembagian isim menurut jenis, ya. Maksudnya jenis, ya bisa dikatakan yang diserupakan dengan jenis laki-laki dan perempuan, ya. Jenis, maksud jenis kelamin, ya. Meskipun belum tentu memiliki kelamin, ya intinya diserupakan dengan sifat kelamin tersebut, ya. Tapi nggak memiliki kelamin, ya. Maksudnya di sini ada isim mudzakkar dan muannats. Isim mudzakkar yaitu isim yang menunjukkan makna. Nah, ini makna, ya. Makna laki-laki. Meskipun nggak memiliki jenis kelamin laki-laki, ya. Tidak semua isim mudzakkar ini memiliki jenis kelamin, enggak. Kemudian isim muannats yaitu isim yang menunjukkan pada makna perempuan muannats. Insya Allah mudah sudah paham. Mudzakkar dan muannats secara jenis, ya. Kemudian dan salah satu cara untuk membedakan keduanya adalah dengan melihat ada atau tidaknya tak marbutoh, ya di akhir isim. Ya ini bisa juga, ya. Meskipun tidak semua yang berakhiran tak marbutoh itu pasti mu'anats, ya. Mu'anats secara lafadz, ya, mu'anats secara lafadznya memang mu'anats. Namun secara hakikatnya ya dia bisa jadi mudzakkar. Misalnya apa? Misalnya eh, Hamzah tuh, ya Hamzah, ya. Terus apa? Maisarotu. Pokoknya nama-nama laki-laki, nama Arab laki-laki yang dia akhirannya tak marbutoh tuh banyak juga, ya. Jadi tidak semua akhiran tak marbutoh itu pasti muannats. Dan lain contohnya di sini, ya, cuma ditampilkan mudzakkar, contohnya muslimun, muannats muslimatun, ya, ya. Tambahkan tak marbutoh saja. Kemudian pembagian isim menurut bilangan. Nah, jumlah, ya, jumlah bilangan, ya. Nah, ada satu isim mufrad, ya, ini yang tunggal, maknanya tunggal, mufrad satu tunggal, ya. Contohnya di sini kafirun, laki-laki kafir, ya, laki-laki kafir tunggal satu, kafiratun satu wanita kafir, ini mufrad. Kemudian ada musanna, mufrad ini mudah, ya. Contoh yang lain ada yang mau ngasih contoh, ya coba lah. Musanna, musanna itu yang menunjukkan dua, ya. Karena maknanya dua, ganda atau dua. Nah, ini ada rumusnya, yaitu ditambahkan alif dan nun, ya. Alif dan nun ani itu, ya. Alif dan nun tapi nunnya kasroh, kasroh, ya, nunnya kasroh. Atau aini, ya, aini. Ini yang musanna. Rumusnya ini, ya. Jadi asalnya mufradnya misalnya kafirun, ya, kafirun di sini mufrad, kemudian supaya menjadi dua ditambahkan ani atau aini, kafironi atau kafiroini. Ini rumusnya, ya. Kemudian contoh yang wanita, muannas itu tadi mudzakkar, ya. Kafirotun tambahkan alif dan nun atau aini menjadi kafirotani atau kafirotaini. Ya. Soal mudah, ya. Mudah sekali, insyaallah. Ini rumusnya penting sekali. Ani atau aini. Pertanyaannya mungkin mungkin ada yang mau nanya, apa sih bedanya ani gitu, ya, sama aini? Ya, ini tergantung nanti kedudukannya dalam suatu suatu kalimat dalam jumlah, ya. Ini terkait dengan kedudukan nanti suatu kalimat atau kata itu dalam suatu jumlah. Kalau ani, ya ini kalau kedudukan jadi ya rofa marfu, sudah tahu, ya. Kalau aini, ya dia biasanya kalau majrur atau mansub, ya. Misalnya misalnya, ya, kalau di kalau kata baitun satu rumah, ya. Dua rumah kan baitani atau baitaini, ya, ya. Misalnya ila
zahab tuh ila, misalnya aku pergi ke dua rumah, berarti zahab tuh ila baitaini, bukan baitani. Ya, jadi majrur, kalau majrur musananya dengan aini, ya mansub juga dengan aini. Kalau yang ani itu yang nanti marfu rofa, misalnya al baitani, ya al baitani kabiron, misalnya dua rumah itu besar gitu kan. Al kabiron ini al baitani sebagai mubtada, dia marfu rofa, ya sudah pernah kita bahas dalam jurus lugha. Kabironi, kabironi itu khobarnya, kedudukannya itu sebagai mubtada khobar. Mubtada itu pasti marfu atau rofa. Rofanya dengan alif di sini, ya ani, karena musan. Jadi ani ini alifnya itu sebagai tanda rofanya. Nah, kalau yang tadi aini, ya, tanda majrur dengan ya, ya mansubnya dengan ya juga aini. Ini kalau musanna, ya. Kemudian jamak, jamak itu berarti tiga atau lebih, ya. Makna plural atau jamak lah ya. Tiga atau lebih, ya. Dibagi menjadi jamak mudzakkar salim, ya. Muannats salim dan nanti jamak taksir. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim ini ada rumusnya, ya sama seperti tadi yang musanna. Ada rumusnya. Jamak mudzakkar salim, ya. Ini rumusnya ditambahkan, yang tadinya mufrad tambahkan una, ya. Una atau ina, ya. Una, ina sama ya kayak tadi musanna. Kalau una itu yang rofa, ina itu yang nanti mansub dan majrur, ya. Contohnya misalnya di sini kafirun mufradnya. Banyak orang kafir, tambahkan una, kafiruna, ya, atau kafirina kalau dia majrur atau mansub. Muslimun, ya. Muslimun, muslimuna, muslimina, ya. Muslimuna dia marfu dengan wawu, muslimina majrur atau mansub dengan ya. Ini jamak mudzakkar salim. Insyaallah mudah. Kemudian jamak muannats salim, ya. Ya, ini kebalikannya ya. Jamak muannats salim namanya muannats berarti yang perempuan. Nah, ini juga ada rumusnya, yaitu tambahkan, ada tambahannya atun, ya, a, alif dan ta, ya. Contohnya misalnya kafirotun menjadi kafirotun atau kafirotin kalau majrur atau mansub, ya. Muslimatun menjadi muslimatun atau muslimatin, nah, ya. Contohnya banyak ya, insya Allah banyak. Ada yang mau ditanyakan dari ini mufrad, musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Coba tanya dulu sebelum ditanya, ya. Sebelum ditanya satu-satu, nanti kita silakan baru nanya. Kalau nggak ada yang nanya, kita tanya satu-satu, ya. Siap. Satu-satu tadi yang hadir duluan. Siapa tadi? Febri, ya, Febri ada, Febri nggak ditulis nomor ini. Febri hadir ada. Febri ada ya, Febri nggak lagi. Atau Rizkin, bisa dinyalakan mic-nya kalau yang dipanggil Rizkin.
Ada. Ada, ya silakan beri satu contoh ya, satu contoh mufrad, kemudian musanna, masing-masing ya, masing-masing mudzakkar dan muannats ya, mudzakkar satu, muannats satu. Kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Nah, silakan. Satu satu kata gitu. Iya, satu satu aja, satu aja. Masing-masing satu. Mudzakkar satu, muannats satu. Bikin mufradnya apa, musannanya apa, jamaknya apa, seperti itu. Di contohnya. Tobibun, Tobibani, Tobi, to, eh, Tobibun. dokter dokter yang muanas apa? Ya, Tobibun bisa. Tobibani atau Tobibaini ya. Kemudian Eh, jamaknya apa? Nah, kita masuk jamaknya bukan jamak mudzakkar salim ya, tapi masuknya nanti jamak taksir dia. oh Nanti dia masuk beda. jamak taksir. Hmm. Terus kalau yang anasnya tadi apa? Tobi batun bisa. Tobiban, Terus tobi bacani atau tobi bacai ini jamaknya bisa dia jamak muannats salim. Tobi batun, tobi batun ya. Lalu Pak Oki, hadir Pak Oki. Hadir Ustaz. Nah, silakan berikan satu contoh. Eh, Kalau enggak saya ngasih contoh aja. Mudarrisun coba mudarrisun. Mudarisun, Hmm. mudaris, Musananya. Musananya apa? mudarisani atau Mudarisani atau mudarisaini ya. mudarisat atau mudarisai, Jamaknya. terus mudarisuna, Kalau yang muannas, mudarisuna, muannasnya mudarrisatun terus. muanat, mudarisatun, Mm-mm. mudarisataini, Ya, ada mudarisatani dua yang mudarisataan, tani atau mudarrisataini mudarisat, terus jamaknya mudarisat, mudarrisatun. Sahih ya. mudarisatun. Sulaiman. Ya, silakan. Contoh satu. eh Kolamun, kolamani, aklamun. Itu ini kita jamak ini dulu, jamak yang mudzakkar aja Yang mana dulu, tuh? yang salim dulu, yang salim dulu. Oh, yang salim dulu. Yang salim apa ya? Eh, yang salim apa? Salim dulu orang ya, biasanya orang. Abuabun, abuabun bukan. Orang, Mm-mm. orang. Misalnya apa? eh, Mujahidun ya, mujahidun, mujahidun. ah, mujahidun, mujahidun, mujahidani, Atau mujahidaini ya. mujahidaini, Terus jamaknya, mujahiduna. muannasnya. Muanasnya, Mm-mm. Itu kan mudzakkar tadi kan. kamu dakar. Ya tadi kolamun satu. Kalau lamun apa? Mudzakkar muannas. Kolamun, muanas kan, muanas bukan sih? Bukan. Aklamun kan jamaknya. Mufradnya ya mufrad. Yang ini aja, yang salim, yang salim. Yang Mm-mm. yang saling apa ya? Nyari Ya apa ya? tadi aja tambahin tak marbuto mujahidatun ya. Udah. Oh, wong. Hmm. Oh, kayak gitu ininya. Iya. Mujahidatun, eh muja mujahidatun, Mm-mm.
Mujahidatani atau mujahidataini. Kan tambahan ini aja. Alif nun atau ya nun ya. Mujahidataini. Jamaknya mujahidatun. ya, soal mujahidatun atau mujahidatin kalau curi. Ya. Berikutnya siapa nih? Baihaqi, Imam Izzuddin Baihaqi. Ya, hadir Ustaz. Silakan coba. Apa? Muhandisun. Muhandisun. Suaranya kurang dengar, kurang ini kurang jelas. Tes. Mufrad dulu. Muhandisun. Ya, muhandisun. Ya, Terus mufradnya muhandisun. Yang musananya Mhm. muhandisani Mhm. atau muhandisaini. Ya, terus jamaknya Jamaknya muhandisuna atau Mhm. muhandisina. Ya, sahih. Terus muannasnya Muannasnya muhandisatun, muhandisatun atau muhandisatin. ya gimana? Enggak, yang ini dulu, mufrad, musanna dulu. Oh, mufradnya tadi muhandisatun, yang musananya muhandisatani gitu. Muhandisatani atau muhandisataini. Muhandisataini gitu. Iya. Terus jamak Terus muannas jamaknya? salimnya muhandisatun gitu. Ya, Sama muhandisatun. muhandisatin. Sahih ya. Berikutnya siapa yang belum? Abu Sajadah ya. Anu Ustaz, Ya, berikan satu contoh. rijalun. Rijalun itu Rijal. jamak taksir. Jamak muannas salim. Jamak yang salim aja. Kalau rijalun jamaknya taksir. Jama muannas salim ya Ustaz. Enggak, yang jamaknya tuh jamak salim, yang salim ya, yang ada rumusnya tadi. Kalau yang mudzakkar tambahkan waw nun, yang atau ya nun, yang muannas tambahkan alif ta. Jamak yang pakai jamak. Kalau rijalun dia nanti jamak taksir. Oh, rijaluna gitu Ustaz. Rojulun enggak, rojulun itu jamak taksir nanti. Rijalun itu jamak taksir. Terus Cari yang jamaknya jamak muannas salim nantinya. Contohnya tadi kan muslimun, muslimatun itu kan nanti jadi muslimuna, muslimatun ya kan? sayyaratun gitu Ustaz. Sayyaratun. Nama orang aja. Sayyaratun nama benda. Jadi Nama kalau orang. jamak Akhwatun. mudzakkar, dzakar salim, muannas salim itu orang yang ada profesi, yaitu yang orang gitu ya, yang memiliki kelamin lah gitu ya. Akhwatun bisa Ustaz. Bisa, coba. Itu muannas kan, yang mudzakkar dulu. Mudzakarnya akhwat. Mudzakarnya apa? Cari mudzakkar apa? Banyak Muzakkar. contohnya kan tadi ada. Wah, tadi udah disebutin muhandisun. Nah, udah kan, insinyur. Ada tadi mudarrisun. Udah itu aja yang gampang-gampang aja. Coba bilang Ustaz apa contohnya biar diapakan Ustaz. Kayaknya masih puyeng ini Ustaz. Contohnya misalnya contohnya muwahhid ya, bisa tuh muwahhidun coba. Muwahhid jamak mudzakkar salimnya muwahhid. Musanna dulu urutan dulu. Mufrad, musanna, baru jamak. Mufradnya di sini kok nggak ada contohnya Ustaz? Ada contohnya kan udah dibahas tadi. Isim mufrad kafirun. Iya, kan ada. Oh iya ya. Ayo. Muwahhidun. Itu udah mufrad itu. Terus muwahhidun. musananya apa? Isim musananya muwahidani atau muwahidaini. Terus jamaknya? Jamak mudzakkar salimnya muwahiduna.
Wahiduna ya. Kemudian muannas. Jamak muannas salimnya Mufradnya dulu. jamak mufrad. Mufradnya Tambahkan tak marbuto aja. Muwahidatun. Muwahidah. muwahidatun. Jamak taksirnya di sini. Yang taksir. Musanna dulu. Urut dulu. Mufrad. Musanna. Di sini urutannya mufradnya pertama, Ustaz. Iya, mufrad dulu baru musanna. Mufrad, Oh. musanna, baru jamak. Kan dibilang gitu tadi. Berarti sekarang jamak muannas salimnya, Ustaz. Musanna dulu. Kamu musanna belum. Mufrad, musanna, baru jamak. Musanna baru jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar Mu'annas salim. dong. Kan mu'annas. Jadi kalau mu'annas berarti mu'annas salim, bukan mudzakkar salim. Kalau mudzakkar baru mudzakkar salim. Muwahidatun. Ya, muwahidatun. Terus musannanya Musannanya muwahidaini atau muwahidina. ada taknya dong. Kan ada taknya. Berarti apa? Muwahidatani atau muwahidataini. Kan ada tak marbutohnya. Oh Jadi iya, yang Ustaz. awalnya tak marbutoh ketika dia musanna itu taknya terbuka jadinya yang jadi maftuha. Ada contohnya itu kan? Kafirotun menjadi kafirotani atau kafirotaini. Sama muwahidatun juga sama. Muwahidatun, muwahidatani atau muwahidataini. Kemudian jamaknya jamak muannas salim. Nah, ini baru jamaknya jamak muannas salim. Tambahkan alif dan ta ya. Berarti apa? Muwahidatun atau muwahidatin ya. Seperti itu. Berikutnya siapa yang belum ya? Nur Hadi, Hasan Nur Hadi, Nah, Ustaz, silakan. musrifun bisa, Ustaz? Nah, musrifun bisa. Musrifun, musrifaini, musrifun. Iya, musrifun atau musrifaini atau musrifani ya. Terus jamaknya musrifuna atau musrifina bisa. Musrifun. Terus muannasnya Muannas lagi. muannas. Iya, muannasnya yang muannas belum. Musrifatun, musrifatani, Atau musrifata ini. Terus jamaknya musrifatuna. gimana? Jamaknya jamak muannas salim dong, bukan jamak mudzakkar salim kan musanna. Muannas. Berarti jamak muannas salim. Apa di situ jamak muannas salim? Tambahkan alif dan ta kan ada di situ. Berarti apa? Musrifatun atau musrifatin kan ada. Tambahkan atun atau atin. Nah, Iya, musrifatun. iya. So, musrifatin. Mukhadi ada hadir Mukhadi. Hadir, Tad. Nah, silakan. Silakan beri contoh. Mufradnya, Tad. Iya, Apa mufrad. ini sendiri? Mufradnya. Mufradnya apa? Oh, nggak bisa cari sendiri. Cari sendiri nggak apa-apa. Oh, bisa. Ini aja apa yang musafirotun, Bisa. musafirun. Betul, musafirun. Itu Terus musafirun untuk musananya musafirani terus atau musafiraini. terus jamaknya hilang ya, jamaknya hilang. Oh, nggak ada suaranya. Mudzakkar salimnya Oh iya, mudzakkar salimnya musafiruna musafiruna. Musafirin Atau atau musafiraini. jamaknya musafirina. Kan kalau musafiroini itu musanna. Oh ya, musafirina. Pokoknya kalau ini yang sebelumnya itu fathah itu musanna. Tapi kalau yang jamak itu sebelumnya kasro, musafirina. Musafiruna atau musafirina ya. Ya, betul. Kemudian yang muannasnya. Muannasnya
musafiratun. Ya, musafiratun. Terus? Untuk musananya berarti musafirotani Atau? atau musafirotaini Sahih. Terus jamaknya? atau musafirotaini. Jamaknya? Untuk jamak muannasnya berarti musafirotun Bagus ya. Atau musafirotin ya. Sahih ya. atau musafirotin. Bagus. Yang belum Ya, siapa? Ustaz, ya. Betul. Abu Urwa atau Febri hadir ada? Afan Ustaz baru bisa hadir. Oh, baru ya. Febri tadi dipanggil. Silakan. Satu contoh. Mufradnya mujtahidun bisa Ustaz? Bisa mujtahidun ya, belum disebut. Musannanya mujtahidani atau mujtahidaini. Iya, terus jamaknya? Jamaknya mujtahiduna atau Betul. mujtahidina. Ya, sahih. Terus kalau yang muannas? Muannasnya mujtahidatun. Musannanya mujtahidatani Ya, betul. atau mujtahidataini. Ini. Terus jamaknya? Jamaknya Iya, benar. Mujtahidatun. Mujtahidatun Atau mujtahidatani. Mujtahidatin. 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 Iya, sahih ya. Abu Urwa apa masih udah bisa? Bisa Ustaz. Bisa, silakan. Jamu Zakar Salim. Mufrad dulu, mufrad, musanna, baru jamak ya. Baik itu mudzakkar maupun musanna. Bukan. Baik mudzakkar maupun muannas. Satu contoh. Bisa? Bentar Ustaz. Kalau Tolibun sudah. Tolibun sudah ya. Tolibun nanti jadi jamak taksir dia nggak bisa. Yang mana? Yang Taksir. salim dulu. Salim. Mukminun coba. Mukminun. Mukminun. Mufrad. Mukminani. Musannanya mukminani atau mukminaini. Terus? Mukminaini. Jamaknya mukminuna. Atau? Mukminina. Ya, terus yang muannas. Muannasnya mukminatun. Ya. Mufradnya mukminatun, musananya mukminatani. Ya. Atau mukminataini juga bisa, Ustaz. Ya, bagus. Terus? Mukminataini. Jamaknya? Jamaknya mukminatun atau mukminatin. Ya. Oke ya, alhamdulillah. Kamu udah bisa semua ya. Paling tadi kayak Abu Sajadah masih agak-agak bingung. Ya Ustaz, ana masih bingung Ustaz. Soalnya Ya. memang tadi baru masuk Ustaz. Oh gitu ya. Nggak apa-apa. Tinggal dibaca-baca aja kalau bingung. Dan kayaknya kalau ngikutin contoh-contoh tadi insya Allah sih paham juga ya. Kemudian paham. Bisa mudah lah kalau yang jamak. Mufrad jamak yang kemudian pakai rumus semua itu mudah. Baik yang di sana atau jamak yang mudzakkar salim atau muannas salim. Insya Allah mudah. Ya. Ini kalau jamak tadi ada rumusnya ya. Yang mudzakkar salim una atau ina, kalau yang muannas salim atun atau atin ya. Kemudian jamak taksir. Ini jamak taksir ini yang agak sulit dan dia harus lihat kamus ya. Dia lihat kamus. Tadi memang semuanya lihat kamus ya, semuanya lihat kamus. Khawatirnya kita, ini jamaknya jamak muannas salim atau jamak taksir ya, kan? Atau jamak mudzakkar salim atau jamak taksir ya. Lebih tepatnya memang kita ngecek di kamus. Kayak misalnya tadi ya, jamak taksir itu memang nggak ada rumusnya, kayak gitu ya. Misalnya di sini kan mufradnya kafirun. Bisa ada jamak taksirnya ada nih, kufarun. Ya, ini kafirun ini bisa jamak mudzakkar salim juga, bisa jamak taksir juga. Kufarun. Kemudian ada lagi ini contoh di sini syaqiqatun. Ya.
Kemudian jamaknya jamak taksir, syaqaiqu. Ya. Contohnya yang tadi di Sabu Sajadah, rijalun itu bentuk jamak itu. Mufradnya apa? Rojulun. Rojulun, musananya sama, rojulani atau rojulaini. Tapi ketika jamak bukan rojuluna bukan, tapi rijalun. Ya. Contoh lagi yang tobibun tadi, tobibun. Ya. Tobibun, tobibani, atau tobibaini. Nah, kemudian jamaknya apa? Atibau. Ini jamak taksir, ngeceknya di kamus. Atibau. Contoh lain misalnya apa lagi? Misalnya tadi kolamun ya, kolamun. Nah, kolamun, kolamani atau kolamaini. Kemudian jamaknya adalah aklamun. Jamak taksir, bukan kolamuna bukan, tapi aklamun. Contoh lain misalnya apa? Masjidun. Nah, masjidun. Masjidani atau masjidaini musananya. Terus jamaknya bukan jamak muannas salim atau mudzakkar salim, tapi jamak taksir, masajidu. Nah, gitu ya. Jadi jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan. Taksir itu dikata taksir pecah artinya. Ya. Pecah berantakan berarti emang nggak beraturan, ya. Ada pertanyaan? Ada. Ini Ada. Ada. Ya, silakan. Ada. Coba, si Rizkin, silakan. Berarti kalau kata yang jamak taksir itu nggak ada Rumusnya? Iya, nggak ada rumusnya. nggak ada mudzakkar salim sama muannas salimnya ya? Oh, nggak ada. Oh, maksudnya jamak taksir. Jadi tadi ya, ada jamak yang memang dia, jadi ada jamak apa mufrad, jamaknya itu ada yang jamak mudzakkar salim dan jamak taksir juga ada. Tapi ada juga yang memang hanya punya jamak taksir. Jadi jamak ini emang ngeceknya di kamus ya. Misalnya kayak tadi ya, kafirun di situ kan. Kafirun ternyata jamaknya bisa jamak mudzakkar salim. Kafiruna bisa juga jamaknya kufarun, jamaknya taksir. Kufarun kan bukan jamak mudzakkar salim, tapi jamak taksir, nggak beraturan. Kalau yang mudzakkar salim kan ada aturannya, una gitu kan. Ya gitu ya. Berarti yang kata kafir tadi ada jamak Jamak mudzakkar salimnya ada, kafiruna ada. mudzakkar salim, muannas salim sama taksirnya ada semua. Ya mudzakkar salim ya, iya mudzakkar salim ada. Kemudian taksirnya ada juga. Ada juga yang hanya punya jamak taksir. Ada yang juga jamak taksir. Ada juga yang hanya punya mudzakkar salim gitu. Jadi emang ngepasnya atau ngepas sama muannas salim aja gitu. Ya. Ada yang Gitu. cuma punya mudzakkar salim saja tanpa tambah jamak taksir ya. Ada juga yang jamak taksir saja tanpa mudzakkar salim kayak gitu. Ya. Kalau Untuk ngeceknya gimana di kamus ya, Ustaz. pokoknya di kamus ya, kita nggak bisa memastikan juga ya, kalau ngecek itu di kamus. Ya silakan Pak Oki. Ustaz mau nanya, itu kalau yang untuk kafirun itu kan salimnya ada, taksirnya ada. Kalau untuk pengaplikasiannya di dalam sebuah jumlah, apakah itu ada memberikan arti-arti khusus kalau memberi semuanya pemilihan ini untuk yang jamak yang salimnya sama yang taksirnya? Kalau saya sih nggak ada sih, di Al-Quran juga kuliah ayyul kafirun ya kan sama kan, orang-orang kafir. Kufarun juga orang-orang kafir juga maknanya kan sama, nggak ada perbedaan. Oh, nggak ada perbedaan ya? Nggak ada perbedaan, sama-sama dipakai ya, sama-sama masyhur juga, jadi ya nggak masalah, nggak harus wah ini harus pakai kufarun nih di sini, ya enggak juga, sama aja. Ini harus pakai kafirun enggak? Berarti Enggak. terserah yang bikin Iya. gitu. Iya. Ya biasanya kalau di Al-Quran itu kan kadang ada sisi balago atau keindahan Quran ya. Kenapa di ayat di Al-Kafirun misalnya, kenapa nggak qul ya ayyuhal kufarun misalnya, enggak? Kan enggak gitu ya, mungkin dari sisi keindahannya qul ya ayyuhal kafirun.
La a'budu ma ta'budun. Jadi un semua akhirnya kan. Jadi itu memperindah dari sisi keindahan bahasa ya. Ya, lafadz kufarun juga mungkin bisa ditempatkan di mana yang memang cocok gitu ya. Kalau dari makna sih sama orang kafir juga. Tapi kalau dari sisi keindahan mungkin lain ya. Ya, ini beda bahasan lagi. Dari sisi balagonya keindahan Al-Quran. Ada lagi? Masih nyambung pertanyaan tadi, Ustaz, Yang tentang mana? ini, tentang ya jama Iya, mudzakkar jamak. salim, muannas sama taksir. Iya. Tadi kan penempatannya udah sama Pak Oki juga. Saya hanya menegaskan aja, berarti di selain kata kafirun juga bentuknya kayak gitu ya, Ustaz? Penempatan dalam kalimatnya boleh kita menggunakan Boleh kalau ya, misalkan boleh. sama Mm-mm. semua gitu ya. Mm-mm. Iya, boleh. Mm-mm. Atau mungkin dari sisi mana bisa juga kufarun itu kalau nggak salah ini bentuk eh sigoh muga ada namanya sigoh mubalaghah gitu, bentuk yang memang sangat itu, bentuk yang artinya sangat itu. Jadi sangat kafir ya, kufar gitu. Sangat kafir. Ada juga yang bisa juga sulit itu ya. Dari si makna tadi ya. Kalau yang ditasdidkan itu biasanya memang ada namanya bentuk sigo mubalaghah. Namanya tadi mubalaghah itu berarti ya, berlebihan gitu. Melebih-lebihkan. Kufarun. Kayak kadibun ada kadzabun, ya kan? Ada kadzabun, sangat pendusta. Ada mana-mana yang mubalaghah gitu. Bisa jadi. Tapi ya ala kulli hal ya ada di mana ya samalah orang kafir. Kafirun. Hum kuffarun. Nah, mereka ya ingin menegaskan saja mungkin. Humul kafirun bisa juga. Humul kafirun. Kafirnya juga sama. Ya gitu aja ya. Ya intinya sebetulnya bisa jamak. Udah ya. Cukup. Cukup. Ini nanti tugas ya buat latihan ya. Sorof dan urgensinya. Nah, ini cuman jadi baca-baca sendiri ya. Ilmu sorof ya. Ilmu yang mengkaji tentang perubahan kalimat dari satu kalimat ke banyak kalimat, kemudian menghasilkan arti tertentu, makna tertentu yang diinginkan ya. Atau tasrif sama ya. Sorof, tasrif itu lebih ke ya perubahan secara berurutan tadi ya, tasrifnya. Nanti adanya tasrifan. Itu ada urutan-urutannya. Kita langsung ke ini aja nih. Tasrif al-usul. Nah, tasrif al. Nah, ini yang intinya nih kita belajar tasrif nah ini mulai ke inti-intinya. Tasrif ya. Tasrif ya tadi ya perubahan kata ya menghasilkan makna tertentu ya. Al-usul ini ya maknanya pokok gitu ya. Jadi ini ada pengertiannya. Tasrif al-usul adalah merubah suatu kalimat. Kalimat di sini artinya kata ya. Kalimat di sini maknanya ada kata, bukan kalimat eh, jumlah atau kalimat bukan. Tapi kalimat yang maknanya kata. Kepada beberapa kalimat lain berdasarkan acuan sigoh ya. Acuan sigoh itu bentuk dasarnya sigoh atau ya sigoh lah bentuknya, bentuk acuannya sigoh. Berikut adalah tabel yang menggambarkan alur tasrif al-usul, sebuah bab wazan beserta salah satu mauzunnya ya. Di sini ada ini tabel yang baku ya, yang masyhurnya di sini, yang urutannya juga seperti ini. Makanya kalau kita jumpai di kitab-kitab tafsir juga urutannya seperti ini. Hanya memang di sini kalau tabel berarti ke bawah kan. Kalau di apa namanya di amsilatus tasrifiyah itu menyamping dia. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari menyamping. Menyamping ini kan ke bawah, ini ke bawahnya mungkin karena bikin tabel ya, bikin tabel biar
Tapi ya secara urutan sama ya. Urutan pertama nih fiil madhi, kemudian fiil mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fiil amr, fiil nahi, isim zaman, isim makan, isim alah, kemudian fiil madhi majhul, fiil mudhari majhul. Ini penting sekali kalau bisa dihafal di luar kepala, bisa dihafal ini ya urutan ini. Fiil madhi artinya kata kerja lampau gitu, gampang gitu ya. Kita makna singkat saja. Fiil mudhari kata kerja sekarang atau yang akan datang ya. Masdar ya, masdar ada yang bilang apa namanya? Masdar dari segi kalau bahasanya kan artinya sumber gitu kan. Ya makanya masdar itu gampangnya apa? Gampangnya itu ya isim dia, masdar isim ya. Isim. Kemudian isim fa'il. Fa'il itu pelaku atau subjek. Isim maf'ul ini apa? Objek atau penderita. Maf'ul ya. Fi'il amr kata kerja perintah. Fi'il nahi kata kerja larangan. Ya jangan, itu kan larangan gitu ya. Janganlah atau jangan. Kemudian isim zaman kata kerja keterangan waktu, zaman itu waktu. Isim makan, ismul makan kata keterangan atau isim yang menunjukkan apa? Makna tempat. Makan tempat. Isim alat. Alat tahu ya alat ya. Alat kan. Fi'il madhi ya, fi'il madhi majhul dan fi'il madhi mudhari majhul. Nah, ini kemarin kayaknya pernah dibahas juga ya, kemarin ada yang nanya juga. Fi'il madhi majhul yang maknanya apa? Majhul. Di sini majhul istilahnya ya. Pasif ya, gitu ya. Fi'il madhi ya maknanya pasif. Di gitu kan. Lah di mudhari ya. Sama ya. Maknanya pasif. Wazannya di antara wazannya di sini ya. Fa'ala fi'il madhinya, yaf'ulu fi'il mudhari'nya, masdarnya adalah fa'lan ya. Kemudian isim fa'ilnya fa'ilun. Gampang ya, isim fa'il fa'ilun. Gampang gitu kan. Isim maf'ul maf'ulun. Nah, ini gampang. Fi'il amrnya uf'ul. Ini tergantung nanti ya katanya apa gitu. Ya bisa uf'ul, bisa if'il nanti kan. Bisa if'al. La taf'ul, nahinya, larangan. La taf'ul. Kemudian isim zaman dan makan ini sama. Maf'alun sama ya. Kemudian isim alanya mif'alun. Mif'alun. Maf'alun mif'alun. Kemudian madi majhulnya fu'ila yuf'alu. Ini masih yang sulasi mujarrad ya. Ini sulasi mujarrad. Ya. Sulasi mujarrad. Kalau bisa ini dihafal, dipahami juga ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul ya. Maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ini dihafal. Bisa aku menghafal ini? Dia butuh komitmennya nih. Siap menghafal ini ya. Hafal dan paham ya. Hafal dan paham. Kemudian mauzunnya, contoh katanya. Contoh katanya. Misalnya yang mauzun berarti contoh kata yang mengikuti wazan ini gitu ya. Nasoro ya. Fi'il madhinya nasoro, fi'il mudhari'nya yansuru. Masdarnya nasron. Fa'ilnya nasirun. Maf'ulnya mansurun. Fi'il amrnya unsur. Fi'il nahinya la tansur. Ikutin wazan ini aja. La taf'ul, la tansur ya. Uf'ul, unsur. Sama kan? Pokoknya ikutin wazan ini. Wazan ini. Mansorun ya. Ikutin maf'alun. Mansorun, maf'alun ya. Kemudian minsorun. Mif'alun wazannya. Nusiro yunsoru. Ikutin wazan ini. Ya. Contoh lain. Ada yang mau coba kataba. Silakan. Pokoknya ikutin aja semua dulu. Ikutin semua dulu. Kataba, ada yang mau? Yang sama nih. Kataba, silakan siapa? Bayhaqi Ustaz, Imam. Silakan. Ya, kataba. Kataba yaktubu katban katibun Ya. maktubun Oke. uktub la taktub
tabun, maktabun, miktabun, kutiba, yuktabu. Mumtaz ya, bagus. Ya, mau lagi ya, khoroja, silakan. Bilang khoroja. Ikutin ini aja dulu, ikutin ini ya. Semua ikutin ini, ikutin wazan ini. Siapa nih? Silakan, Kak Khoroja. Ana mau nyoba Ustaz. Silakan. Kharaja yakhruju. Ya khorojan aja nggak apa-apa. Khorojan. Sebenarnya khurujan ya, tapi khorojan nggak apa-apa. Ikutin ini aja. Kharajan kharijun makhrujun ukhruj Sahih. la takhruj makhrujun. Gimana? Makhrojun. Makhrujun ya, makhrujun. Makhrojun. Makhrujun, mikhrojun. Ya. Khurija. Yukhraju. Sahih. Berikutnya siapa yang mau coba lagi? Dakhola, silakan. Siapa? Belum. Yang mau aja ya, yang mau. Silakan. Siapa nih? Abu Ruah. Abu Ruah, silakan. Abu Ruah. Bismillah. Dakhola ya, dakhola. Dakhola. Yadkhulu. Dakhlan. Ya, dakhlan. Terus? Dakhilun. Madkhulun. Ya. Udkhul. La tadkhul. Madkhalun. Midkhalun. Dukhila. Sahih, dukhila. Yudkhalu. Sahih, muntah ya. Insya Allah mudah ya. Yang lain juga insya Allah bisa lah ya. Nggak mungkin enggak, ini insya Allah sesuai dengan wazan ini. Ya, ini makanya nih dihafal. Nanti juga lama-lama lancar ya, cepet. Nih kalau mungkin awal-awal ya jadi mungkin agak dieja ya. Nah, itu sekedar pengenalan. Nah, ini baru nih langsung ke fiil ya, saya wazan-wazannya. Ini pertama sulasi mujarrod ya. Kemarin kan sudah kan sulasi mujarrod yang ada 6 bab ya kan. Nah, di sini nih ya. Kalau tadi ya di kolom pertama ya, fa'ala yaf'ulu sudah nih kan ibaratnya itu ya. Yang kemudian yang kedua, yang bab kedua kan fa'ala yaf'ilu. Ya, ini sama sebenarnya, sama, hampir sama semua. Sama nih, kalau sulasi itu sama semua lah hampir, hanya beda harokat saja. Karena sesuai dengan bab-babnya. Misalnya bab kedua fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'alan sama kan, fa'alan juga. Fa'ilun juga sama, maf'ulun. Nah, bedanya di fi'il amrnya. Ya, karena di sini kan yaf'ilu fi'il mudhari'. Fi'il amr itu dia patokannya fi'il mudhari' ya. Patokannya adalah fi'il mudhari'. Ya, cara menentukan fi'il amr ada yang bisa, ada yang mesti pernah ini belajar yang berdasarkan fi'il mudhari'. Nah, kalau belum kita coba dibahas dulu sebentar ya. Ini semua mudah. Perhatikan fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya perhatikan ya. Kalau fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya dhammah, maka alifnya ini kan pakai alif ya, atau hamzah wasol lah namanya itu ya. Ini dengan dhammah. Kalau dhammah dengan dhammah, misalnya yaf'ulu, sininya u juga, uf'ul. Ain fi'ilnya kan dhammah, maka di sini u dhammah juga, uf'ul. Tapi kalau ain fi'ilnya kasroh dan fathah, kasroh atau fathah, maka hamzah wasolnya atau alifnya di sini ya. Jadi kita nyebutnya apa nih? Alif apa hamzah wasol? Ya bisa terserah ya. Ya aslinya sih hamzah wasol ya. Maka dia kasroh. Kalau dia ain fiilnya kasroh, berarti yaf'ilu kasroh kan ain fiilnya yaf'i. Ya. Atau yaf'alu fathah. Maka hamzah wasolnya yang pertama ini adalah harokatnya kasroh, if'il, atau di sini if'al. Ya, itu bedanya ya.
Jadi tergantung ain fiilnya. Contohnya misalnya nasoro yansuru su berarti fiil amrnya apa? Unsur karena dhamma. Ya. Jalasa yajlisu berarti kan yajlisu ain fiilnya apa? Lam kan? Li. Ya, yajli berarti apa? Fiil amrnya ijlis. Yadhabu yadhabu. Ain fiilnya apa di situ? Yadhabu. Ain fiilnya apa? Fathah kan? Yadhabu. Ha. Fathah. Maka fiil amrnya idhab. Idhab. Bukan udhab atau apa. Adhab enggak ya. Tapi idhab. Pakai kasroh. Ya, ingat-ingat ya. Gampangnya dhammah, kasroh fathah, kasroh gitu kan. Kasroh fathah, ain fiilnya kasroh dan fathah, maka hamzah wasolnya adalah kasroh. Seperti itu ya. Bisa difahami nggak? Bisa difahami nggak? Sore nggak coret-coretan ya. Nah, bisa difahami? Gimana tadi, Sa? Yang mana? Yang kasroh fathah gimana, Sa? Ain fiilnya kan kita sudah belajar nih mana fa fiil. Ain fiil kan sudah kan? Ya kan? Fa'ala, fa fiilnya fa. Nasoro berarti fa fiilnya nun. Ain fiilnya sod, ya kan? Lam fiilnya ro, nasoro, ya kan? Nah, kalau ain fiilnya itu dhamma harokatnya pada fiil mudhari ya. Perhatikan pada fiil mudhari. Ini untuk menentukan fiil amr saja. Untuk menentukan fiil amrnya. Untuk menentukan fiil amrnya harokat awal dari hamzah wasolnya apa? Apakah dhamma atau kasroh? Nah, ya. Misalnya kalau dhamma ain fiilnya maka hamzah wasolnya itu dhamma. Contohnya ini di sini nah yaf'ulu u. Berarti dhamma uf'ul u. Ya, hamzah wasalnya atau alifnya itu u. Bukan if'ul bukan, tapi u. Ya, pokoknya dhammah sama dengan dhammah. Kalau ain fiilnya kasroh dan fathah atau fathah itu dengan hamzah wasalnya dengan kasroh. I. Yaf'ilu if'il. Yaf'alu if'al. Ya, contoh mauzunya tadi jelasnya yajlisu. Yajlisu ain fiilnya li, ya kan? Maka fiil amrnya ijlis. Contoh yang lain, yadhabu, dhahaba yadhabu. Ain fiilnya kan ha fathah ha. Maka fiil amrnya apa? Idhab, pakai kasroh. Jadi intinya gampangnya gitu. Dhammah, ain fiilnya dhammah, maka dengan dhammah tadi hamzah wasalnya, ain fiilnya kasroh atau fathah, hamzah wasalnya dengan kasroh itu menentukan fiil amrnya ya. Oh, salah. Ada lagi paham ya insya Allah ya. Nah, itu hanya sekedar. Ustaz, apa Ustaz mau nanya Ustaz? Ya. Ustaz, kalau yang di fiil mudhari itu kan yang berubah itu ain fiilnya Ustaz ya? Maksudnya ke fiil amr tadi ya? Enggak, ini kan dari wazan fiil madi itu kan ke fiil mudhari yang berubah itu hanya di ain fiilnya. Itu ada yang jadi dhammah, kasroh atau fathah ya. Iya, nah, iya. itu emang udah ada ketentuannya. Udah ketentuan itu. Udah ketentuan seperti itu. Udah dari bab-babnya. Jadi lihat kamus aja gitu Ustaz. Contoh ini kan kalau qoro'a itu wazannya pakai yang mana Ustaz? Betul nih. Jadi lihat kamus. Jadi kita bisa nggak bisa ngarang. Qoro'a ya qro'u di kamusnya kan. Berarti ikut mana? Qoro'a ya qro'u ikut wazan mana? Qoro'a ya qro'u ikut wazan bab mana tuh di situ di tabel. Qoro'a ya qro'u bab 3 berarti kan? Fa'ala yaf'alu qoro'a ya qro'u. Nggak bisa kita ngarang qoro'a ya qro'u nggak bisa atau qoro'a ya qri'u nggak bisa. Itu sudah baku, nggak boleh berarti kita udah rubah-rubah. betul. Lihat kamus gitu ya. Betul, lihat kamus. Intinya lihat kamus baru kalau lihat kamus udah ketemu baru kita cocokkan ke tabel atau ke bab-babnya. Oh, ini masuknya bab 1. Oh, ini maksudnya bab 2, bab 3 sesuai dengan wazan-wazan yang di sini yang di tabel atau yang sudah dipelajari ya. Ya, kayak jalasa yajlisu. Berarti ikut wazan mana nih? Ketemu misalkan jalasa kita ketik di kamus jalasa, ketemunya fiil mudhari'nya apa? Yajlisu. Nah, gitu kan? Fiil mudhari'nya yajlisu. Berarti ikutnya mana?
Bab mana? Bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Ikuti itu aja berarti. Ikut perubahannya ikut perubahan bab 2 dalam sulasi mujarrad. Nggak bisa kita ngarang jalasa. Wah, ya jelasu aja deh gitu kan. Nah, nggak bisa. Jadi udah paten. Ya nanti juga lama-lama hafal sendiri ya, nggak bisa kita. Dari maksudnya kan yang aneh bingung itu kan dari semua wazan ini kan semua ngikutin itu Ustaz. Ada kayak seolah-olah udah ngikutin polanya, tapi kan khusus dia fiil mudhari ini kan dia perubahannya nggak menentu gitu loh Ustaz. Jadi berarti kan ini udah Iya, baku. ini udah baku dihafal aja ini. Bab 1 fa'ala yaf'ulu, bab 2 fa'ala yaf'ilu, bab 3 fa'ala yaf'alu, bab 4 fa'ila yaf'alu. Misalnya itu kan dihafal aja. Apa namanya? Udah baku bab-bab ini. Nah, tinggal nanti kalau kita ketemu sebuah fiil disamakan saja sama wazan ini. Oh, fiil ini masuknya wazan ini gitu. Misalnya ada kata fa'ila yaf'alu berarti apa? Misalnya alima ya'lamu. Oh, berarti ikut wazan bab 4 ya kan? Alima ya'lamu. Enggak bisa alima ya'lumu, enggak ada juga sini. Alima ya'lumu enggak mungkin ada. Alima pasti kalau enggak alima kalau enggak ya'lamu berarti ya limu, karena di sini kan ada kan yang sama kan fa'ila bab 4 sama bab 6 kan sama kan madinya. Ya mungkin yang gampang gitu kalau yang 3 sama kan fa'ala tuh 1 2 3 tuh. Itu yang sama-sama fathah semua. Nah, mungkin tinggal ini. Tapi kalau yang madinya itu ain fiilnya kasroh ada 2, 4 sama 6 ya kan. Yang ain fiilnya dhamma udah pasti bab 5 ya. Misalnya koruba udah pasti bab 5 kan. Koruba. Bab 1 kamu mungkin kan nggak ada koroba, nggak mungkin koruba ya fiil mudhari'nya. Pasti dia ya korubu. Ya kan? Sama gitu kalau mau ini ya, mau meringkasnya secara gampangnya gitu. Ba'uda ya pasti bab 5. Karena bab 5-nya fa'ula yaf'ulu. Ya, yang ain fiilnya dhamma itu cuma bab 5 gitu kan. Bisa dipahami ya, insya Allah mudah ya. Berarti lebih enak dia menghafal ya Ustaz ya. Ini dihafal ya. Nanti juga kalau antum mau praktek di mencari fiil, ya lihat di kamus saja. Di kamus di kamusnya. Untuk mencari fiil. Yang antum cari. Fiil amri berarti depannya dhamma, kalau nggak kasroh nggak ada fathah. Betul, nggak ada fathah. Ini yang sulasi yang 3 huruf ya, yang 3 huruf. Yang fiil amrnya fathah nanti beda lagi, 4 huruf nanti ada. Oh ada. Tapi 4 huruf ini kan ini bahasnya sulasi 3 huruf. Sulasi mujarrad. Banyak itu sulasi, ya masih dasar-dasar itu sulasi dulu. Ya, itu bab 2 fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Ini juga sama ya, fi'il nahinya ngikutin fi'il amr. Kalau if'il berarti la taf'il, nggak mungkin la taf'ul ya. La taf'il. Maf'ilun yang juga ngikutin juga. Mif'alun fu'ila yuf'alu sama. Kalau yang fi'il majhul sama mudhari' majhul madhi majhul sama ya. Fu'ila sama semua. Ya, kalau antum lihat tabelnya sama semua. Nah, ini berarti bedanya tadi ya di fi'il amr, kemudian fi'il nahi, kemudian isim zaman makan ya. Sama isim alat. Ya. Ya. Kemudian bab 3 ya, ini bisa sendiri semua ya, bisa dibaca sendiri atau bisa dihafalkan sendiri ya. Satu-satu. Tinggal nanti diaplikasikan saja sesuai dengan fiil-fiil dengan wazan sini. Nah, ini ada catatan juga di sini yang bab 5 fa'ula yaf'ulu fu'lan di sini ternyata masdarnya fu'lan ya. Kemudian fa'ilun. Nah, di sini nih. Fa'ilun sebenarnya bukan isim fa'il di sini, bisa kalau bab 5 itu sifat ya. Namanya sifat musyabah. Ini ada catatan satu. Nah, khusus wazan bab 5 pada kalimat fa'ilun di baris sigo isim fa'il sejatinya itu adalah sifat musyabbaha. Karena memang bab 5 ini khusus sifat-sifat. Misalnya kaburo besar ya kan? Yakburu kubron isim bukan isim fa'il. Sifat musyabahanya
kabirun. Nah, seperti itu ya. Contohnya yang tadi koruba yakrubu, kurban, koribun, ini sifat musyabbah. Karena sifat isim kata sifat itu kan nggak ada failnya. Dekat apa isim pelakunya siapa kan nggak ada. Dekat maksudnya pendekat enggak kayak gitu. Nah, sifat musyabbah bukan isim fa'il. Hal ini akan jelas insya Allah setelah mengkaji mauzunnya dengan melihat maknanya. Tadi ya maknanya. Kalau maknanya sifat. Bab 5 itu gampangnya maknanya sifat gitu aja. Bab 5 diingat-ingat bab 5 itu maknanya sifat. Maka isim fa'ilnya namanya sifat musyabbah. Nah, ini baru nih ada prakteknya nih. Contoh-contohnya ya, mentasrif mauzun. Berikut adalah contoh praktik tasrif al-usul untuk kosakata thulathi mujarrad menurut wazan masing-masing ya. Atau ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum kita praktek satu-satu. Nanti pokoknya satu-satu ya nih prakteknya. Afwan Ustaz, pekan kemarin kan Ana nggak masuk Zoom Ustaz. Ana belum ngerti maksud kenapa wazan ini dibagi-bagi Ustaz. Ada rekamannya? Enggak dengar rekam juga ya? Belum ada Ana lihat. Afwan Belum Ustaz. ada. Belum ada apa belum dengar? Udah ada kok, udah di-share kayaknya. Belum ada Ana lihat maksudnya Ustaz. Belum, maksudnya belum dengerin misalnya, belum dengar rekamannya ya? Ya. Maksudnya gimana? Simpel. Pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Kenapa wazan ini dibagi-bagi? Maksudnya pembagian-bagiannya itu untuk apa gitu Ustaz? Untuk Apa maknanya beda? mempermudah wazan itu. Ada wazan. Mempermudah. Namanya ini kan ijtihad ulama sorof kan. Untuk mempermudah. Intinya asal mula nahwu sorof ya nggak ada dalam zaman itu nggak ada. Ya disuruh aja kan. Ada sejarahnya kan nahwu sorof itu lahir pada zaman Ali bin Abi Thalib itu kan. Yang menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat kaidah-kaidah nahwu sorof. Ketemulah ini. Sampai berkembang ya sampai ke sini ya ada perubahan-perubahan tentunya kan dari zaman ke zaman ada perubahan-perubahan kaidah-kaidah wazan ya wazan itu kan patokan itu gitu ya patokan rumusan ya untuk mempermudah saja misalnya ada wazan fa'ala yaf'ulu itu kan nanti perubahan-perubahannya kan beda dengan perubahan tadi fa'ala yaf'ilu beda kan itu wazan itu untuk mempermudah patokannya. Ini kan wazan-wazannya ada tuh. Fa'ala tadi kan. Fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu. Ke sini kan wazan semua di sini. Ya. Fa'ilun, Berarti maf'ulun. Ini wazan semua. Ini kan wazan semua. Ngasuhnya ke sini. artinya tetap sama kan Ustaz? Artinya maksudnya gimana? Misalnya itu dari bab 1 fa'ala sampai yang bab 6 itu kan artinya sama semua Ustaz. Oh, artinya. Iya, ini kan wazan aja. Maksudnya artinya sesuai dengan makna fi'il tersebut. Nah. Ini kan wazan cuma patokan saja. Patokan itu rumusan apa namanya ya. Ya pokoknya patokan ya. Antum misalnya menemukan kata tadi qoro'a yaqra'u ya kan? Qoro'a yaqra'u misalnya ya. Ikut wazan mana tuh? Berapa? Qoro'a yaqra'u coba. Qoro'a yaqra'u 3 kan? 3. Ini antum pengen nyari apa ya? Si maf'ulnya apa ya? Kalau misalnya nggak hafal berarti lihat di sini. Oh, maf'ulun wazannya berarti maqru'un seperti itu. Gampangnya gitu ya. Atau antum pengen makanya gampangnya dihafal biar nggak perlu kita lihat tabel gampangnya emang harusnya dihafal atau mungkin antum hafalnya ya kalau bisa dihafal semua wazan ini supaya otomatis ya secara otomatis atau sebagian besarnya misalnya antum hafalnya fi'il madhi mudhari masdar yang sering-sering keluar ya yang mungkin yang jarang keluar mungkin misalnya izim zaman makan alah itu jarang berarti itu yang mungkin kalau nggak hafal itu ya nggak apa-apa ya tapi yang sering keluar tuh madhi mudhari masdar isim fa'il isim maf'ul fi'il amr fi'il nahi fi'il madhi majhul fi'il mudhari majhul ini paling tidak dihafal ya antum di luar kepala sudah hafal jadi ketika antum misalnya
ada kata qatala, fi'il madhi majhulnya apa ya gitu kan. Kalau antum sudah hafal kan, oh fu'ila wazannya fu'ila berarti kutila gitu kan. Ikutin wazannya berarti kutila karena wazannya fu'ila seperti itu. Jadi wazan ini sebagai patokan. Patokan saja. Atau misalnya apa ya? Ya itulah ya. Masdar, ya, masdar ikutnya misalkan doroba, yadribu. Apa sih masdarnya kalau di wazannya gitu kan? Oh dorban, fa'lan berarti dorban karena fa'lan ikutin fa'lan. Meskipun masdar itu nggak semua masdar itu sesuai tabel ini ya. Jadi ada masdar yang emang sifatnya simai, ya ada masdar yang emang nggak sesuai dengan wazan sini ya. Contoh misalnya kayak khoroja, bukan khorojan, ya khuruj, itu maksudnya khurujan. Jadi ada masdar tertentu yang sifatnya simai, yang memang namanya isi masdar ya, nggak sesuai dengan di sini apa namanya tabel, nggak sesuai dengan wazannya. Ada yang sesuai wazan, ada yang enggak. Khusus untuk masdar ya, khusus untuk masdar ada yang masuk sesuai wazan, ada yang enggak sesuai wazan. Khusus masdar. Makanya kalau masdar biasanya di kamus dicantumkan masdarnya ini. Kalau yang di ristek yang pernah tunjukkan istiqnis itu komplit, malah justru biasanya ada yang komplit. Ada yang dari fi'il madhi, fi'il mudhari'nya ada, masdarnya ada, fa'ilnya ada, sampai kalau nggak salah majhulnya ada. Itu ada semua. Kalau antum lihat bisa. Biasanya ada ya di kamus. Ustaz mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Oke. Itu kan ini kan sudah baku ya Ustaz, pembakuan dari sana. Nah, itu yang untuk yang bab 5 Ustaz kan itu ada sifat musyabihat Musyabahah. musyabahah. Itu kalau di contoh soal-soal yang kita kerjakan kemarin itu walaupun bukan untuk bab 5, sifat musyabahah itu bisa untuk yang lain ya Ustaz? Bab berapa? Semua bab 5 saja, nggak ada bab lain. Itu yang kemarin kayak belum cek juga ya, belum koreksi ya. Siap musyabahah di bab 5 saja. Contohnya apa? Misalnya apa? Yang contoh kemarin itu apa ya? Menyapu, menyapu itu kan menyapu kerja, bukan sifat. Sapu kan, menyapu. Menyapu ya, tapi di sana ada yang sifat musyabahahnya Ustaz. Suka menyapu kalau nggak salah. Suka menyapu. Ya. Terjemahannya itu suka menyapu kalau nggak salah ya. Ya, jadi ada menyapu itu ada pola kata fa'ilun. Oh, ada pilihan ya. Ada dua-duanya ada Ustaz. Oh, gitu. Ya, itu yang jadi pertanyaan saya, apakah Kanasa yaknusu ya itu kan, kanasa yaknusu bukan sih? Apa itu? Iya ya, kanasa ya. Oh, di sini ya. Iya, kanasa yaknusu, kansan, kanisan. Oh iya, di sini ada kanisun. Artinya, oh, ini latihan ya. Itu yang suka menyapu. Itu kali. Jadi pertanyaannya itu kalau bab 5 itu nggak ada fa'ilun, nggak ada subjeknya, tapi untuk bab-bab yang lain yang sudah ada objeknya tapi boleh ada sifatnya juga. Berarti ada tambahan lagi nih berarti di sini di sini setelah isim fa'il sifat musyabahah ya yang di halaman ini ya, halaman 19 itu ya. Iya, iya. Ya berarti ada tambahan, tapi nggak usah dihafal, nggak apa-apa itu di situ. Ya bisa, berarti bisa kalau di sini bisa. Jadi doribun yang suka memukul ya. Iya ada sih kata doribun yang suka memukul. Ini sifat musyabahah. Iya bisa Pak, benar bisa. Tapi lebih kalau yang bab 5 berarti memang dia intinya nggak ada apa namanya, nggak ada failnya gitu ya. Adanya sifat musyabahah. Sifat ya.
Yang suka mukul berarti yang suka menyapu. Berarti sifat tuh ya. Sebuah sifat ya. Iya ya, yang suka. Sifat juga. Iya bisa juga 2000. Tapi nggak perlu dihafal di sini kayaknya nggak ada sifat musabahah. Adanya isim fa'il semua. Isim fa'il sama maf'ul. Nggak ada sifat musabahahnya kan di tabel yang ini. Kalau yang di halaman 19 yang pembahasan sigo emang dicantumkan ini ya sifat musabahahnya ya. Dia nggak apa-apa buat pengetahuan benar itu 2000 sifat musabahah dari doroba ya 1000 ya. Yang suka tapi nggak masuk juga. Mm-mm. Ya, ya, dihafal boleh, tapi nggak apa-apa karena di sini tabel-tabel yang diminta itu yang nggak ada di sini kan. Latihan-latihannya nanti nggak ada sifat musabahah setelah isim fa'ilnya nggak ada. Ya, ya Ustaz. Untuk pengetahuan saja itu nggak apa-apa bagus sih. Untuk pengetahuan bahwa itu sifat musabahah bisa aja ada ya. Dan maknanya ya yang suka benar ya, yang suka. Ya. Kecuali yang bab 5. Bab 5 berarti dia yang nggak ada isim fa'il, adanya justru malah sifat musabahah saja. Kalau yang lain berarti bisa ada sifat musabahahnya gitu ya, ini gitu ya. Ya, Kalau ya. selain bab 5 ya, tapi yang tabel ini ya sesuai dengan ini aja ya, nggak perlu kita tambahkan. Nanti kita tambahkan sifat musabahah nggak usah lah, sesuai dengan ini aja. Ya. Ya, Ustaz. Ya, clear ya. Nah, ada lagi nggak sebelum kita ke latihan-latihan ini? Nanti kita tunjuk satu-satu. Ustadz, Ana mau nanya Ustadz. Mm-mm. Itu di bab yang ke tadi Ustadz, bab 4 sama bab 5. Ya. Bukan yang satu lagi Ustadz, fa'ala itu Ini ya? Ustadz. Oh, Yang fa'ala. fa'ala Ustadz. Bab 4 nih itu kan fi'il madinya kan fa'ilah. Ya. Bab 6-nya juga fi'il madinya fa'ilah. Terus fi'il mudorenya yang bab 4 yaf'alu dan yang bab 6 itu kenapa yaf'ilu ya Ustaz? Ya itu udah patokannya, udah bakunya seperti itu. Pada tidur. Dikira lagi. Hah? Berarti udah dari sana seperti itu, kita nggak bisa berubah. Emang seperti itu kan, kemarin kan dibilang kalau yang bab-bab ini udah dari sana seperti itu. Jadi bab-bab ini lahir, intinya sebuah rumusan lahir kan setelah ada suatu kata-kata gitu kan, ibarat gitu kan. Ya lahirnya kaidah-kaidah ini. Karena misalkan ada kata qara'a yaqra'u, terus kata bayak tubuh, hasiba yahsibu kan dari sekian banyak kata kerja itu dan perubahan-perubahannya kemudian lahirnya rumusan ini ya seperti itu sih gampangnya. Berarti kita bebas mau umpamanya ada bersamaan kata dengan fa'ila contohnya. Berarti kita bebas mau ngambil yaf'ilu atau yaf'ulu ya Nggak Ustaz? bebas kan, lihat kamus tadi bilang kan, lihat kamusnya. Misalnya ya alima kata alima nih, kata alima nggak bebas kita, wah bebas ah alima masukkan ke bab 6 lah, ya alimu enggak juga gitu kan, nggak bisa gitu. Lihat kamusnya, kalau nggak bab 4 berarti bab 6 gitu kan, tapi dipastikan dia di kamusnya, oh alima ternyata ya alamu berarti ya bab 4 bukan bab 6 seperti itu. Oh gitu Ustaz. Iya, itulah fungsinya wazan ya, dan fungsinya kamus. Kamus tuh nggak hanya kita lihat terjemahannya saja, enggak. Kamus lihat ini pentingnya di sini nih. Kamus itu nggak hanya kita lihat, oh ini terjemahnya ini, itu enggak juga. Oh ini terjemahnya ini gitu enggak. Ya itu penting, cuman dari perubahan-perubahan ini ya ini lebih penting. Berarti meskipun kita hafal wazan memang harus tetap lihat kamus juga ya Ustaz. Iya, kamus itu ya alat penting juga. Kalau antum belajar bahasa Arab nggak ada kamus ya sama aja antum berperang, antum cuma modal baju aja gitu, modal nekat kan gitu. Jadi senjatanya ya kitab, kamus ya, itu harus antum punya. Itu senjata aja, alat lah ya. Kalau nggak ada kamus ya kecuali antum orang Arab aja pakai kamus itu kan. Masa kita nggak pakai gitu kan. Orang Arabnya belum tentu paham tentang fiil. Apalagi kita orang ajam, ya lebih butuh lagi kan kamus. Orang semahir apapun pasti dia baca kamus, nggak mungkin enggak. Pasti pegang kamus. Iya, berarti setiap kata
sudah ada wazannya yang baku ya, Tat. Betul, sudah ada wazannya. Berarti Betul. kita harus hafal, misalnya kita menemukan kata yang baru nih dalam bahasa Arab, kita nggak tahu Ya, nih. Berarti lihat kita kamus kan. nggak tahu Misalnya, nyari ah, lihat kamus ya, lihat kamus. Misalnya antum berarti menemukan kata, berapa juta kata dalam bahasa Arab kita harus wah makanya lama-lama antum harus hafal, menghafalkan. dituntut sering ngebuka kamus, nanti antum lama-lama hafal dengan sendirinya kan. Seperti itu. Karena terbiasa aja, kita emang sudah udah tua kan, kalau menghafal satu-satu ya mungkin agak sulit, bisa tapi agak sulit. Caranya gimana? Caranya emang sering ngebuka aja, sering baca lama-lama nanti nempel di otak sendiri. Cara menggunakan kamus yang apa itu ada di YouTube yang Ya coba cari di YouTube saja. Kalau Ana sih nggak pernah lihat tutorial manapun, Ana ya buka-buka sendiri aja. Otodidak bisa aja otodidak. Nggak perlu lihat tutorial, yang penting Ana sering buka-buka aja, ketik ini, gitu kan. Nanti ketemu sendiri. Oh ini. Nggak perlu tutorial juga bisa. Otodidak aja. Ya kalau mau lihat tutorial silakan. Barangkali ada ya. Ana sih nggak pernah lihat sih tutorialnya di mana, karena emang nggak pernah lihat tutorial. Otodidak. Karena ya mudah sih, masih mudah, nggak sulit. Kamusnya orang Indonesia juga yang bikin kan. Iya, ada lagi nggak? Udah clear ya? Apa masih ngawang, masih bingung? Ini kayaknya udah gamblang sekali. Clear ya? Serem mudah ya, tinggal prakteknya ya, tinggal praktek. Ini praktek ini baru antum nanti bisa ya. Nah, ini contoh-contoh dulu ya, misalnya yang di bab 1 contohnya di ini sataro, selain tadi kan udah dahola. Ini sator, yasturu, satron, satirun dan seterusnya ya. Bab 1 kan sudah bahas kita. Bab 2 doroba, yadribu dorban, doribun madrubun, idrib la tadrib, madribun nidrobun, duriba yud robu. Bab 3 misalnya mana'a yamna'u. Ini lihat kamus dulu ya. Kenapa mana'a bukan yamni'u saja ya? Enggak gitu kan, karena emang di kamusnya ini ya. Yamna'u di kamusnya bukan yamni'u. Jadi mana'a yamna'u. Man'an, mani'un, mamnu'un. Sering dengar kan? Mamnu', mamnu'. Mamnu' terlarang, jangan ya. Terlarang ya. Mani'un. Ya, tadi ya, mani'un itu isim fa'ilnya orang yang melarang atau yang melarang. Mamnu'un yang dilarang atau terlarang ya. Imna, laranglah, apa gimana ya? La tamna, jangan dilarang. Jangan melarang ya, jangan larang. Mamnaun ini isim zaman sama isim makan. Bisa terjemahkan kalau zaman berarti waktu melarang gitu kan. Mamnaun atau tempat melarang. Mimnaun isim alat, alat untuk melarang. Muni'a yumna'u. Muni'a berarti dilarang ya, fi'il madhi majhul. Mudhari majhulnya yumna'u, sama-sama dilarang maknanya, beda waktunya. Sami'a, ini artinya apa? Mendengar ya, sami'a. Yasma'u sam'an, bisa terjemahkan pendengaran itu ya. Kalau tadi man'an atau dorban sama, bisa terjemahkan tambahan an saja. Misalnya man'an berarti larangan. Dorban pukulan. Nah, ya kan? Sam'an pendengaran. Sami'un yang mendengar atau orang yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Masmu'un objeknya. Ya, masmu'un. Misalnya ada suara, berarti itu masmu', suara yang kita dengar. Masmu'un ya. Isma, dengarkanlah. La tasma, jangan dengar. Masma'un. Kalau yang zaman berarti maknanya waktu mendengar. Masma'un yang makan berarti maknanya tempat mendengar. Misma'un alat mendengar. Sumi'at didengar. Yusma'u didengar juga. Fi'il majhul. Oh ini tadi mana itu mencegah. Oh di sini ada artinya ya, mencegah. Jadi sama ya, melarang mencegah. Ba'uda jauh artinya. Ya ba'udu bu'dan ba'idun. Nah ini sifat musabahannya ba'idun. Mab'udun
isim maf'ulnya. Berarti apa? Yang jauh. Ya. Ubu'ud ubu'ud berarti perintah jauh ya. Atau jauhilah, la tab'ud, jangan jauhi. Mab'adun mib'adun. Bu'ida yub'adu. Ini majhul. Nah, ini yang bab 6 hanya satu kata saja sebenarnya, gampang itu ya. Bab 6 itu nggak perlu kita pusing-pusingkan masuk bab 6 karena bab 6 ternyata ya kalau nggak salah cuma satu kata aja nih. Hasiba sibu bab 6 ya. Jadi nggak perlu kita repot harus masuk bab 6 nih. Enggak, bab ini cuma ini aja nih. Hasiba sibu aja udah, gampang gitu. Nggak perlu pusing mikir kata yang lain. Kalau nggak salah ada 2 kata apa 1 kata gitu. Bab 6. Hasban, hasibun, mahsubun, ihsib, la tahsib, mahsibun, mihsabun, husiba, yuhsabu, menghitung. Udah ya, insya Allah ya. Nah, silakan. Yang tadi belum membaca Nasoro udah ya, Kataba tadi udah kayaknya, Dakhola udah ya. Makasa, silakan Makasa, siapa yang mau ini? Makasa. Tadi yang belum siapa ya? Abu Sajadah siap, Makasa coba. Abu Sajadah udah belum tadi? Abu Sajadah? Yang lain dulu, Ustaz. Bentar menghafal dulu, Ustaz. Nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Maksudnya lihat di wazannya saja ya. Misalnya Makasa ya, Yamkusu. Bentar. Nah, lihat di sini aja, lihat di sini. Nah, lihat di sini. Bab 1 Makasa berarti Makasa Yamkusu maksan, makisun maksu ya. Lihat di wazannya, saya tabel wazan. Lihat di tabel wazan. Kita nggak nyuruh hafal, tapi lihat di tabel wazan aja. Siapa? Febri. Ustaz. Ya, coba Makasa. Makasa Yamkusu ya, Ustaz? Masih bab 1 nih, pola 1. Kita berarti pola 1 ya? Ya, lihat di ininya. Nah, Makasa, lihat pola 1 nih. Makasa Yamkusu. Maksan. Maksan. Makisun. Mamkusun. Makasa. Umkus. Latam. Nahinya nahi. Latamkus. Mamkusun. Mamkasun, mim kasun. Iya, mukisa. Yum kasu. Sahih. Siapa yang belum ya tadi? Rizkin. Ya, Siap ya, pola 2 nih. Dari pola 1 udah ya. Pola 2 fa'ala yaf'ilu. Contohnya di sini ada ghosala. Masdarnya ghoslan. Ya, ghosala berarti apa? Mudoranya apa? Ghosala apa? Yaksilu. Yaksilu sahih. Nah, silakan di tasrif tadi ya. Sesuai dengan wazannya. Ghosala yaksilu ghoslan. Sahih. Ghosilan. Terus? Sim failnya apa? Sim failnya? Ghosilun. Terus? Ghosilun ya. Ghosilun. Terus isim maf'ulnya? Magsulun. Ghosilan. Sesuai wazan aja. Kita nggak nyuruh hafal ya. Sesuai wazan. Antum lihat wazan nih. If'il berarti ya Iksil. Ya kan? Iksil. La taksil. Maksilun. Miksalun. Resin. Miksalun.
Terus Ghosila. Ghusila itu kan fu'ila. Ikutin aja Oh iya. fu'ila berarti ghusila. Terus Ghusila yuksolu. yuksalu sin pakai sin. Yuksalu. Iya, pakai sin kan di sini kan. Nah, lihat sini kan. Ghosala bukan ghosola. Siapa lagi yang belum nih? Tadi sih yang belum. Abu Urwah. Ya, Abu Urwah belum ya? Udah ya tadi ya? Nggak apa lagi Ustaz biar Lagi nggak apa ini. ya? Nggak apa lagi. Kasaro. Kasron. Pola Pola 2 nih kedua. masih pola 2. Kasaro, kasron, kasaro, yaksiru. Oke, kasaro yaksiru. Yaksiru kasron. Terus Wah. Kasaro yakru Rika ron kasirun kasirun dia tabel aja. maksurun uksur. Nah, yaksiru berarti apa? Iksir. Ini kan iksir. Idrib ya, if'il ya, iksir. Sir. La taksir. La taksir. Maksirun. 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 Miksarun. Miksarun. Apa? Kusiro. Iya, terus? Yuksaru. Sahih, mumtaz. Berikutnya yang belum lagi atau mau lagi apa lagi yang tadi udah tadi mau lagi. Coba Oki, Pak Oki. Ya, Ustaz. Pak Oki coba jalasa julus. Nah, ini masdarnya ya. Masdarnya ikutin sesuai dengan di sini ya. Kalau di sini masdarnya julusan, berarti julusannya aja. Kalau di tabel kan berarti fa'lan, jalsan itu kan. Makanya tadi dibilang masdar itu ada yang memang maksud tabel, ada yang memang simai sifatnya. Julusan ternyata masdarnya. Berarti nanti nyebutnya jalasa yajlisu julusan ya, bukan jalsan. Nah, silakan coba. Asa yajlisu julusan. Nah, seperti itu. Terus failnya Jalisu. Jalisun. Pakai tanwin. Jalisun. Terus Majlusun. Sahih. Terus Majlusun. Ijlis. La tajlis. Majlisun. Majlisun. Mijlasun. Julisa. Ya. Yujlasu. Sahih ya. Ya. Berikutnya Sule siap, Sule. Nah, kita pakai pola 3 ya, pola 3. Coba zahaba. Zahaba masdarnya zahaban ya, zahaban. Bukan zahaban, nanti ketika nyebut masdarnya zahaban. Sesuai dengan ini ya. Zahaban ini masdarnya zahaban. Silakan pola 3. Dahaba ya dahabu ya? Pola 3. Dahaba ya dahaban dahibun madahubun idahab la tadahab madahabun midahabun duhiba yudhabun Ya, yudhabu. Saya mumtaz ya. Bagus. Mukhadis ya, mukhadi. Siap, Tad. Tadi silakan masih pola 3. Pola 3 ya tadi ya. Pola 3 Fataha yang gampang ya. Fataha Fathan membuka artinya. Fataha silakan. Fataha. Fataha yaftahu fathan fatihun Iya. Utun Apa gimana? Maftuhun. 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 Iftah.
lataf lataf Tah. lataf tah Terus maftahun maftahun miftahun ya, terus futiha yuftahun yuftahu yuftahu. Sahih, mumtaz ya. Berikutnya ya, Abu Sajadah udah siap belum? Ustaz. Abu Sajadah aja ya. Bab pola 4 ya, pola 4. Silakan pola 4. Alimah coba, alimah. Alimah ilman ya, masdarnya ilman. Alima ya'limu Bab 4, lihat bab 4, lihat tabelnya, alima Alimah ya. ya'lamu ilman Ya, bagus. Terus alimun sahih. Terus maklumun sahih. I'lamu apa? I'lam. Terus I'lam la tamli'u la ta'lam, itu aja la udah. ta'lam La ta'lam. Ma'lamun ya Ustaz. Mas ma'lamun. Iya. Ma'lamun mi'lamun. Terus ulima yu'lamu. Ya, bagus ya. Intinya bisa, cuman mungkin masih tersendat-sendat. Karena mungkin baru ya, namanya baru. Baru mempelajari ini ya, wajar saja. Nanti insya Allah dilatih terus supaya lancar. Insya Allah bisa, intinya bisa tadi kan. Gimana? Gampang ya? Yang belum tadi siapa? Yang belum lagi ya. Rizkin ya, Imam Taufik ya, ini ya. Oh, Hasan Nur Hadi ya. Udah siap? Tapi boleh lihat Iya, lihat tabel Ana aja. nggak Lihat aja. Oh, antum nggak ada ini ya? Oh iya, entar karena ini. Masih bab 3. Laib aja, laiba. Ini laiban ya. Laiban masdarnya pola laiban ya. Nah, nih di sini nih. Nah, pola lihat. keempat berarti kan Ustaz? Pola keempat masih. Laiba yal abu. Silakan. La'iba yal'abu ban. Laiban. Nah, terus La'ibun ya. Mal'ubun sahih. Artinya main nih, bermain. Terus ilba. Laiba ya, benar ya. Ilba. Ilba. Bukan ilba. Coba ulang lagi. Fil amarnya apa? Il'ab. La'iba kan Ustaz? Il'ab kan? Il'ab. Oh. Kan la'iba. Il'ab. Il'ab. La tal'ab. Terus Mal'abun
mil'abun, lu'iba, Ya, yul'abu. yul'abu. Sahih ya. Terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi ya, satu lagi siapa ya? Ntar, yang belum siapa? Rizkin ya. Rizkin tadi udah belum? Apa lagi ya Rizkin? Ada. Oh, Coba ya, pola 5 ya. Eh hasuna, ya, hasuna. Berarti pola 5, Pak. Faula yaf'ulu berarti hasuna hasuna apa? yahsunu. Yahsunu sahih. Yahsunu. Silakan. Hmm. Hasuna yahsunu su Husnan di sini ini ya. Husnan itu. husnan. Husnan. Terus Ha, hasinun. terus Mahsunun. ya. Uhsun. Latahsun. Latahsun sahih. Mahsanun. 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 Mihsanun. Husina yuhsanu. Mumtaz, barakallahu. Bagus ya. Itu pola 5. Alhamdulillah cukup ya. Ya udah bisa. Ya, kita nanti latihan nanti kerjakan. Kita ke maklumat ya, maklumat tambahan ya ada yang mungkin catatan-catatan tambahan maklumat ya di sini. Berarti kan masdar untuk fiil-fiil ini terkait masdar tadi yang kita bilang ya. Masdar untuk fiil-fiil sulasi mujarrad memang beragam bentuk wazan seperti tampak dalam tabel kosakata. Mereka terlihat berbeda dari wazan dasar yang ada di dalam tasrif usul. Ya kayak tadi ya yang ternyata dakhala ya dahulu masdarnya kok bukan dakhlan tapi dukhulan. Nah ini ya. Namun hal ini bukan keanehan lantaran mereka bisa bersifat kiasi. Ya kiasi itu yang sesuai dengan wazan ya kiasi. Bisa juga bersifat samai yang kita tadi bilang ya simai atau samai. Menurut umumnya pemakaian lisan Arab ya. Simai itu ya orang Arab seperti itu. Nggak sesuai dengan wazan yang baku. Dan berikut ini adalah sedikit contoh wazan-wazan kiasi dan samai untuk masdar sulasi mujarrad ya. Misalnya di sini ya wazan fi'alatan ini yang kiasi ya, fa'lan fu'ulan ya, ini yang kita kiaskan dengan ini ya. Mauzunya misalnya ziro'atan, fa'lan karoman ya, fa'lan ya, qu'udan. Terus yang simai ada fi'lan ya, ada fa'latan, ada fi'la. Kemudian mauzunya contohnya hiflun, rahmatan, zikron sesuai dengan ini ya. Yang contohnya sini. Kemudian yang kedua, catatan kedua, maklumat kedua. Fi'il amr sulasi mujarrad seluruhnya berawalan hamzah wasol. Ya, kita sudah bahas ya tadi ya. Kita dibahas. Kasro kecuali bab 1 dan bab 5 yang berharokat dhamma dan ain fi'il dalam sigo fi'il amr menyesuaikan fi'il dalam sigo fi'il mudhari. Kita udah bahas tadi ya. Dan fi'il naib pun demikian. Insya Allah sih nggak perlu dibahas lagi ya. Ya kalau mau dibahas ya sekali saja mungkin yaf'ulu uf'ul la taf'ul ya. Yaf'ilu if'il la taf'il, yaf'alu if'al la taf'al. Jadi menyesuaikan sesuai dengan wazan fi'il mudhari'nya. Kemudian maklumat ketiga, boleh jadi terdapat suatu kosakata yang memiliki lebih dari satu bab wazan berbeda. Apakah karena arti yang berbeda atau memang kaya akan bab wazan. Jadi memang ternyata ada suatu kata, misalnya kotofa, ternyata
dia di kamusnya ini berarti ngecek di kamus. Ternyata ada yang yakotifu, ada yang yakutufu. Nah, ini kan beda bab wazan kan. Kalau yakotifu itu bab berapa? Yakotifu itu bab bab kedua, ya. Yakutufu bab pertama, ya kan? Berarti beda bab. Ternyata ada dua bab wazan di sini. Nah, nanti bisa dicek apakah maknanya, ternyata maknanya sama, bisa jadi sama, ya nggak berbeda. Berarti dua-duanya bisa nih. Pokoknya intinya di kamus seperti ini ya ikutin aja. Kalau misalkan pakai wazan yang yaktifu berarti ikutan tasrif yang yaktifu yang bab 2. Kalau ternyata yakutufu ikut wazan yang bab pertama. Nah, ini juga hasiba ternyata ada yang yahsabu, ada yang yahsibu. Nah, secara makna hampir mirip, mengira, menghitung ya. Ya, ini untuk yang wazan. Kemudian yang keempat, hal mendasar untuk sigoh isim zaman dan makan grup ini adalah bila ain fi'il mudhari'nya berharokat dhamma atau fathah, maka ain di isim zamannya dan makan berharokat fathah, berarti ngikutin ya. Kalau dhamma fathah pada fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya ya, berarti isim zamannya berharokat fathah ya. Contohnya nih di sini yaf'ulu, ain fiilnya berarti apa? Dhamma. Yaf'alu, ain fiilnya dhamma. Ya, bab 1, bab 3, bab 4, bab 5 ya. Maka isim makan maupun zamannya, zaman atau makannya, ain fiilnya berharokat fathah. Nah, ini rumus juga, ini penting juga. Maf'alun. Yang kedua bila ain fiil mudhari'nya berharokat kasro, ya, ini suatu rumus juga sama seperti kayak tadi fiil mudhari' ke fiil amr ya. Kasro, maka ain di isim zaman dan makan berharokat kasro pula, yaf'ilu, maf'ilun ya. Nah, ini untuk membedakan. Kemudian maklumat ketiga, ada 3 buah wazan kiasi untuk sigoh isim alat, termasuk yang sudah disebutkan pada tabel tasrif usul suratul mujarrad. Ada 3 buah wazan kiasi, ini kiasi yang dikiaskan ya. Wazan misalnya mif'alun, mauzunnya midrobun, mif'alun, ini isim alat ya. Mif'alun, contohnya di sini miftahun. Contoh wazan mif'alatun ada miknasatun, sapu. Ini yang kiasi, yang dikiaskan dengan wazan ini mif'alun ya. Kemudian yang terakhir, kaidah dalam membuat fi'il majhul. Nah, ini fi'il majhul juga ada kaidahnya. Ada sebagai berikut ya. Bila fi'il madhi, dhammahkan huruf pertama dan kasrokan huruf yang sebelum terakhir. Dhammahkan huruf pertama dan kasrokan huruf yang terakhir. Fi'il madhi, contohnya misalnya fi'il madhi ya. Yang majhulnya ya, nah fa'ala, fa'il. Sama semua ya, fa'ala, fa'ila, faula ya. Dhammahkan huruf yang pertama ya fu ya kan, jadi fu huruf pertama. Kemudian kasrokan huruf sebelum terakhir ain, ai, fu, aila jadinya. Contoh yang lain misalnya kotala, berarti dhammahkan huruf yang pertama ku, kasrokan huruf sebelum akhir. Ku, tila gitu ya. Contoh yang lain misalnya doroba, berarti dhammahkan yang pertama du, kasrokan sebelum yang terakhir di, yud, ri, bu. Nah ini dhammahkan. Kok du riba kan ya, du riba jadinya ya, du riba. Kalau fi'il mudhari contohnya nih ya. Nah berarti fi'il mudhari dhammahkan huruf pertama yu, maksudnya ya, yuf, kemudian fathahkan huruf sebelum akhir, yuf ain ya, alu ya, yuf alu. Contohnya misalnya
yuqtalu. Makan yang pertama kan. Asalnya kan yaqtulu. Nah, ya kan? Jadi makan huruf pertama yu. Nah, kemudian huruf sebelum akhir difathahkan yuqtalu. Nah, rumusannya seperti ini. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nanti ada Ustaz, Masih stuck, ya gimana? masih Bentar. stuck di mana? Bingung. Yang mana? Bingung yang mana? Yang maklumat ya? Yang maklumat sebenarnya sudah dijelaskan tadi kan? Itu masdarnya kan maujun itu kan ada pola tertentunya yang udah baku, Ustaz. Iya. Yang Yang masdar di ya? Ya kayak masdar masdar tadi. Masdar ada yang memang sifatnya alatan eh, gitu. sesuai dengan wazan yang ditaber. Ada yang memang apa samai. Intinya gitu ya. Jadi misalnya yang doroba ya bukan dorban itu berarti sesuai dengan wazan. Ada juga memang samai, misalnya jalasya ya jilisut bukan jalsan tapi julusan. Jadi memang enggak mesti ya. Kuncinya gimana caranya? Ya tadi lihat di kamus. Oh ini ada naimah ya, pola 6 ada selain hasibah yahsibu ada naimah ya. Nah, apa lagi? Kalau yang simai itu Ustaz, berarti simainya itu kebiasaan orang Arab ngobrol, Iya. tapi yang itu dulu. Yang dulu Iya atau betul. sekarang? Yang dulu dong, yang dulu. Yang dulu nggak sekarang kan orang Arab sekarang banyak kan nggak fusha. Fusha berarti orang-orang yang ya dari dulu Arab bahasa Arab. Kan dari dulu yang fusha itu orang dulu. Zaman Rasulullah ya Ustaz. Zaman Rasulullah, zaman sahabat tabiin itu yang masih fasih ya. Makin jadul makin fusha ya. Arab Badu ya Ustaz. Iya Arab Badu juga fusha juga kan, Arab Badu. Arab primitif ya. Ya sekarang masih ada lah kabilah-kabilah yang ini ada yang kabilah asli masih ada yang masih ini. Tapi karena kita nggak ditinggal di Arab ya tadi ya lihatnya di kamus gitu aja udah. Karena kita nggak bergaul dengan orang-orang Arab asli atau Arab yang fusha ya kita lihatnya di kamus Pak ya, lihat di kamus sudah. Insya Allah sebagian besar bener lah ya kamus lah. Ya, ya. Kamus yang itu ya. Udah, pokoknya harus bisa ya menggunakan kamus ya. Terutama yang bagian ini ya, bukan yang langsung terjemahan bahasa Indonesia bukan. Itu mah kalau kita nyari terjemahannya ya. Kalau mau nyari yang terus seperti ini, lihatnya yang Arab ke Arab ya. Itu bisa ada nanti. Contohnya misalnya kita coba antum kalau antum lagi ini ya Zoom ya. Kalau yang bisa buka kamus silakan coba kita sama-sama praktek 1 atau 2 ya. Ada yang bisa buka kamus ya, bisa ya. Coba kita cari kata Fataha coba ya, Fataha aja, Fataha, Fataha, coba silakan. Lalu kita geser ke, nah langsung geser yang ke Arab aja, yang goni ya, mujam goni, yang goin. Ada yang ketemu nggak? Ada ketemu udah. Di situ, nah ini belum lengkap. Di situ cuman adanya ya paling adanya Fatah tuh ini fiil maksud. Adanya Iftah, adanya fi'il amr dan masdar fathun atau fathan di sini ya tadi. Tadi sini apa? Fathun ya. Sebenarnya asalnya fathun ya. Kenapa di sini pakai fathatain? Karena ini terkait dengan biasanya masdar itu dia posisinya mansub itu aja. Nah, kemudian kalau yang lengkap lagi berarti coba nah nih, coba yang ke muasiro, mu'jam muasiro. Ya, fathah, masih fathah.
Bagian yang kedua, nanti kan fataha yaftahu. Kemudian ada fathan, fahuwa fatihun. Nah, ini kalau fahuwa fatihun, fa'il berarti. Fatihun. Kemudian wal maf'ulu maftuhun. Kelihatan ya? Maftuhun. Berarti sampai sini aja. Belum lengkap juga. Coba yang kalau yang jim. Yang mu'jam Arab, ma'ajim Arab. Belum begitu lengkap. Jadi kita nyari yang cukup lengkap ya, maksudnya dari apa? Fi'il madhi sampai ini. Berarti nggak begitu lengkap juga ya semuanya. Paling beberapa aja. Oke. Nanti ya, ya sewazan aja lah di kamus ternyata nggak mesti lengkap semua wazan ada ya. Hanya beberapa ini aja, misalnya yang masyhur, misalnya fa'il, maf'ul, masdar, biasanya gitu kalau di kamus ya. Biasanya di kamus itu cuman fi'il madhi, mudhore, terus masdar, fa'il sama maf'ul. Fi'il madhi, mudhore, amr ya, masdar, terus fi'il. Makanya yang masyhur-masyhur yang perlu dihafal itu yang masyhur-masyhur boleh. Terus tadi apa? Berarti maf'ul sama fa'il. Simpel. Paling itu biasanya di kamus itu memang nggak semua ditampilkan. Isim fi'il nahi nggak ada, zaman akan nggak, alah nggak ada. Jadi kita hafal yang memang di kamus tidak ada. Kita hafal dan pahami. Ada lagi pertanyaan lagi sebelum kita tutup karena mungkin waktunya sudah cukup malam. Nanti dikasih tugas soal ya. Ada soalnya. Dan kalau bisa latihan-latihan ini tetap dikerjakan. Latihan-latihan di sini yang halaman ini fungsi latihan buat ini ya. Halaman nah ini halaman 33, kemudian tadi apa halaman berapa? Oh, halaman 33 aja berarti. Halaman 33 kerjakan ya. Halaman 33 dikerjakan. Nah, ini halaman 33 kerjakan. Nah, ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin cukup sampai di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa nanti tanya-tanya di grup, diskusi aja. Penting antum, intinya nih banyak latihan ya. Kalau bisa benar-benar harus dikerjakan. Jangan sampai enggak, karena ini untuk melatih, mengasah antum ketajaman antum, atau biar ibaratnya biar secara otomatis ya, biar antum hafal juga ketika menentukan tasrifnya sesuai dengan wazan-wazan di tabel di bab ini ya. Kalau bisa dikerjakan untuk melatih juga ya, seperti itu biar nanti terbiasa, karena pada materi sorof atau tasrif ini intinya pada latihan-latihan tasrif sini, intinya di situ. Nah, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha La illa ilaha anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik.